Kalau sakit ke dokter dulu atau ke ustadz dulu? Kalau kemudian pasien itu datang ke ustadz dulu, ya berarti tugasnya ustadz. Tapi kalau kemudian pasien itu datang ke dokter dulu, ya tugasnya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman channel MFO dan Dr. Zakiran Official. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi sama Allah. Kita diberi kesempatan untuk kembali belajar ngangsu kawruh langsung dengan Abah Ustadz Dr. Zakiran. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita mau membahas nih teman-teman tentang pertanyaan yang kemarin mungkin sempat viral. Kalau sakit ke dokter dulu atau ke ustadz dulu? Nah, ini kemarin kan muter-muter ya Ustaz ya. Malam ini sebenarnya hak dari masing-masing pasien ya, mau kemana dulu. Itu menurut Ustaz gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Faizar, rahimahullah. Insyaallah, terima kasih. Kembali kita ketemu untuk ada hal yang menggantung begitulah, yang harus kita selesaikan gitu. Baik, pemirsa sekalian, kita awali ya dengan maaf ini Ustadz, ini rumah tangga kami ya. Rumah tangga para dokter. Ya, sejawat sekalian, kalau ada anak bibir sumbing, ya, di dunia dokter ahli bedah itu ada namanya bedah plastik yang mengerjakan reparasinya. Ada yang namanya bedah mulut juga mengerjakan reparasinya. Ada yang namanya bedah THT kepala leher, bahkan konsultan kepala leher. Bedah umumnya juga, bedah anaknya juga. Nah, jadi sama kan? Sama-sama bedah. Sama-sama bedah, sama-sama bisa menangani. Iya. Terus kalau kemudian kelima ahli ini, oh itu pasien saya, itu pasien saya. Kan bingung pasiennya. Saya harus kemana? Nah, jadi kita punya gurauan Ustaz. Jadi bibir sumbing itu milik siapa? Milik siapa maksudnya? Kalau melahirkan kan jelas milik dokter kandungan. Tapi kalau bibir sumbing itu milik siapa? Terus jawabnya apa Ustaz? Milik ibunya gitu. Jadi, ya silakan ibu mau datang ke bedah plastik, bedah mulut ya, kepala leher, bedah umum juga, konsultan kepala leher, terserah. Nah, terus gimana dong milihnya? Inilah yang namanya. Jadi kalau gini apa namanya Ustaz? Halaman. Nah, ini adalah trust. Jadi pasien atau keluarga pasien yakin kepada ahli yang ditemui. Kemudian kalau dalam bahasa transaksi namanya ijab qabul ya. Ijab qabul. Namanya akad. Jadi saya datang untuk mengobatkan, baik saya akan obati. Begitu. So, nggak ada masalah kan? Demikian Ustaz. Betul. Tergantung ya siapa yang mau didatangi dan sugesti dari pasien itu sendiri ya. Iya. Namun kalau secara garis besar kan dari tinjauan akidah kita Ustaz ya, yang selaku kaum muslimin secara otomatis harus mengembalikan permasalahannya itu kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama kali. Tapi kadang statement ini sering disalahartikan bahwa mengembalikan semuanya ke Allah berarti tidak butuh makhluk. Padahal maksudnya nggak seperti itu gitu ya.
Maksudnya tidak butuh bantuan dari makhluk atau menutup fitrah manusia yang dia fungsinya sosial. Kita sakit, doa dulu. Seperti yang diajarkan Rasulullah. Doa yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir sab'a marrat. Letakkan tangan di tempat yang sakit, baca bismillah 3 kali, dan doa tadi yang saya ucapkan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Ini kan sudah termasuk terapi ruqyah yang secara mandiri bisa dilakukan. Namun kadang-kadang orang awam itu mereka ngiranya lah kalau sudah penyakitnya sudah parah sekali, butuh penanganan gawat darurat di ruqyah, kalau kenapa-napa gimana? Ya, tinggal kan bisa baca ya seperti itu, misalnya baca untuk diri sendiri sambil dibawa ke IGD atau dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Ini kan bagus ya. Pertama kita dapat pahala sunnah meruqyah ya. Kemudian pahala sabar, pahala berdoa sama Allah. Atau mungkin keluarganya yang meruqyah juga bisa. Riwayat Ibnu Majah, as'alullahal azim rabbal arsyil azimi ayyasfiyak 7 kali sambil dibawa ke rumah sakit, bawa ke dokter. Wah, indah sekali sepertinya Ustaz. Karena ada doanya nggak ketinggalan, ikhtiarnya pun jalan. Jadi sebenarnya untuk memahami sebuah ahli, kata ahli ini Ustaz, dan juga kata spesialis itu gimana sih? Ya, nah ini yang menarik Ustaz. Maksudnya dokter ahli apa? Semuanya Ustaz. Ustaz ahli. Ustaz ahli ya memang ada sih ya, ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, kan banyak sekali itu. Ya, saya punya analogi begini. Ini untuk apa ya? Untuk ini autokritik ya. Okay. Kan tadi saya membukanya juga dengan autokritik dunia kedokteran. Jangan membuat pasien itu bingung. Okay. Kemudian setelah pasien datang, ayo kita guiding menuju ke Allah. Tadi. Itu tugasnya ustadz atau dokter? Tugas siapapun. Nah, makanya kalau kemudian pasien itu datang ke ustadz dulu, ya berarti tugasnya ustadz. Okay. Tapi kalau kemudian pasien itu datang ke dokter dulu, ya tugasnya dokter. Pada waktu datang ke ustadz, kemudian ustadz merasa, aduh, kayaknya ini butuh dokter deh. Ya tinggal diundang dokternya. Dan sebaliknya ketika datang ke dokter, wah kayaknya ini mesti sama ustadz. Ya sudah, ayo. Jadi kalau tadi ditanyakan ke dokter dulu, pak ustadz dulu. Benar-benar nggak masalah. Asal semuanya saling tahu keahliannya. Nah sekarang yang menarik adalah apa sih ciri-ciri ahli itu? Saya takut sekali ya pemirsa sekalian, saya takut baik dari kalangan pasien dan keluarga yang mengira itu ahli-ahli, kemudian dengan buta ya, dengan gelap mata, biasanya kalimatnya begini, dokter pokoknya saya pasrah bongkoan gitu. Pasrah bongkoan kok ke dokter atau ke ustadz? Ustadz pokoknya ini ustadz yang bisa. Jadi Allahnya kemana? Ini kan masalah ini. Nah, salah kan dari sisi pasien atau keluarga menganggap kita ini buat segalanya. Nah, kalau kemudian ustadznya atau dokternya juga, mohon maaf ini tidak lengkap pemahamannya. Kemudian juga, sudahlah sini, gampang itu. Waduh, sama-sama transaksi sakit dan pengobatan ini lepas deh dari Allah. Ini masalahnya, ini masalah kita. Jadi yang ustadz kalau didatangi pertama kali, waduh ada masalah ini. Karena Allahnya belum hadir. Yang dokter juga didatangi pertama kali, pokoknya terserah yang penting sembuh. Sebentar dulu toh. Tadi itu, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. A'udzu billahi wa qudratihi itu loh. Ini belum hadir.
Bukan wa qudratil ustad atau wa qudratil tabib. Ini Ya, masalahnya. qudratihi. Ustaz, saya punya pemikiran Ustaz Nggih. tentang keahlian. Saya mohon maaf ini punya ya alat peraga. Kalau orang pengen tahu berat badannya, gampang toh, tinggal nginjek timbangan berat badan, betul nggak? Nggih. Nah, wah sudah nanti kelihatan angkanya. Tapi kalau nggak punya yang begini, boleh nggak punya pakai ini? Ini timbangan apa ini? Yang untuk nimbang karung itu, dacin ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya, bisa Ustaz. Lumayan. Jeblos. Lumayan. Ya. Atau yang ini bisa juga. Ini timbangan Oh, beras. iya. Yang ini bisa juga. Ini Masih masih bisa. Ini timbangan apa ini? Karung. Karungnya. Nah, atau Sama-sama ini. timbangannya. Nah, ini bisa juga ya. Jadi dacen itu. Tapi akan menjadi masalah kalau dia datang ke warung terus pakai timbangan ini. Betul nggak? Nimbang badan pakai ini ya. Betul nggak? Iya, betul. Tapi jangan diketawain. Padahal sama-sama timbangan ya. Sama timbangan. Hmm. Ini betul-betul ahli. Iya. Iya. Ahli mengetahui berat gula pasir, beras, ya. Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ahli. Kalau pakai itu kira-kira bisa nggak? Beras, gula pasir. Yo mungkin bisa, tapi aneh kalau orang nimbang gula pasir pakai itu. Betul nggak? Oke. Nah, sekarang yang paling masalah ketika yang dipakai ini. Ada yang tahu ini timbangan apa? Timbangan emas. Timbangan emas. Coba. Kalau orang mau tahu berat badan, nginjek ini nggak apa terjadi. Tapi sebaliknya, penjual emas tidak mungkin bisa bekerja tanpa ini. Betul? Kalau dia pakai itu, nggak mungkin. Wah, artinya ini ahli. Tapi tahu batas keahliannya. Nah ini. Ini kata kuncinya. Seorang yang betul-betul ahli itu aslinya dia tahu batas keahliannya. Jadi kalau Ustadz pegang itu, saya pegang ini. Oke? Oke. Ya. Jadi, wah ini itu terlalu kecil, kesana aja deh. Gitu loh kira-kira. Sebaliknya kalau jadi orang datang, Ustadz ini bawa perhiasan, ini beratnya berapa? Ustadz punya itu ya mungkin bisa jawab. Meskipun itu timbangan. Iya betul. Harus, yuk ke sana Pak Dokter. Nah, baru saya timbang. Tapi kalau ada orang bawa karung, Dok ini beratnya berapa? Wow nggak bisa. Nah, Ini. jadi seorang ahli, ciri ahli, memang kerjanya bagus, akurat, top, ya. Tapi sekali lagi tahu batas keahliannya. Dan tahu kemana dia akan merujuk. Oh, ke sana saja. Masya Allah. Karena sana lebih ahli. Jadi tolong, siapapun yang antum semua akan datangi ketika sakit, yakinkan bahwa antum tahu bahwa yang antum datangi itu betul-betul ahli. Kemudian kepada teman sejawat, dokter, para ustadz yang sudah biasa menangani pasien-pasien orang sakit, tangani betul dengan keahlian kita dan tahu batas, wah saya nggak mampu ini, saya harus rujuk ke sana atau kita ayo bareng-bareng kolaborasi untuk menangani kasus tersebut. Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini Masya Allah ya, sama-sama timbangan aja keahliannya masing-masing. Dan kita sebenarnya sudah ngerti ya Ustaz ya. Misalnya mau nimbang emas ya pasti ketimbangan ini. Demikian juga misalnya Anda pengen glowing ya, atau pengen sunat lah. Pengen nyunati anak Anda. Datangnya ke peruqyah, di ruqyah sampai ratusan kali nggak petil-petil. Ya harus ke mantri sunat. Ya, ke seleo, kemudian apa namanya? Patah tulang, ya harus ke ahli apa namanya? Ortopedi ya? Ya, ortopedi. Ya, bukan ke peruqyah. Walaupun ruqyah ini
general ya, karena ini sifatnya doa. Namun kan yang namanya ikhtiar itu butuh yang tepat dan maksimal. Jadi maksud dari tadi Ustadz Dr. Sagiran ini, ahli itu adalah yang ngerti batasan. Kalau misal ada terapis kok yang mengatakan semua penyakit pasti sembuh sama saya, nah, itu orang nggak ahli betul, nggak tahu kadar dirinya. Aku tuh gunanya untuk apa sih, spesialisasinya di mana sih? Gitu. Demikian juga kalau misal ada ustadz yang semuanya dikritikin gitu. Seakan-akan ahli di semua bidang, ilmunya dia punya semua, itu sebenarnya bukan ustadz yang ahli, nggak ahli apa-apa malah. Maka ada ungkapan Ustadz, jangan hanya sekedar bisa, tapi jadilah ahli ya, supaya ngerti batas dirinya di mana gitu. Saya jadi ingat perkataan Bruce Lee. Bruce Lee itu nggak takut sama orang yang bisa 1000 jurus. Dia hanya takut sama orang yang 1 jurus tapi dilatih 1000 kali latihan. Karena dia berarti sudah ahli, spesialis, misal tendangan. Berarti dia udah ahli banget menggunakan teknik tendangannya. Teknik kuncian, teknik bantingan, atau teknik pukulan. Itu yang lebih dikhawatirkan sama seorang Bruce Lee itu. Jadi itu tadi yang disampaikan Ustadz Dr. Sagiran. Menarik ya, Masya Allah statementnya. Seorang ahli yang ngerti batas dirinya di mana. Ada pepatah Arab Ustadz ya, halakam ru'un man lam ya'rif qadrah. Halakam ru'un man lam ya'rif qadrahu. Akan celaka, akan binasa orang yang nggak ngerti kadar dirinya. Mungkin teman-teman bertanya, gimana sih kita bisa tahu batas diri kita, kadar diri kita? Gimana Ustaz? Mungkin bisa kasih wejangan ya Ustaz. Iya, baik, bismillah. Saya kembali pakai peraga ya Ustaz. Boleh. Ya. Jadi, kalau anak-anak kita dilihatkan gambar ini kan seneng. Nggih. Ini gambar apa ini? Pesawat. Gambar pesawat. Tetapi ya seneng karena ya pesawat yang diketahui seperti itu. Coba kita gambar pesawat bisa nggak? Ya, terus kita gambar pesawat. Ya, gambarannya seperti ini. Ya, namanya juga mencoba gitu ya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, nyoba-nyoba. Tapi bagi orang yang ahli pesawat, terus kalau kita gambarnya seperti ini terus disebut pesawat, pasti diketawain gitu. Alah, nggak ngerti dia. Tapi kita udah merasa bisa gitu. Nggih. Kita merasa bisa tadi itu. Tapi coba ditunjukkan ke orang yang ahli pesawat, apa itu gitu. Apalagi kalau kemudian ditanya, itu pesawat itu terbang apa nggak terbang gitu. Kan nggak bisa jawab. Nah, terus udahlah kita lengkapi. Nah, ada awannya. Berarti terbang gitu. Ya tapi kan lagi-lagi yang ngerti pesawat itu mesinnya apa? Baling-baling apa jet? Nah, masih jet. Iya betul. Jadi terus kok nggak ada sayapnya aerodinamis. Jadi begitulah. Kita merasa sudah, anaknya juga udah seneng. Terus yuk mewarnai, udah seneng Mar. Tapi bagi yang ahli, nggak cukup itu. Pintunya di mana? Mana pintunya? Bingung sudah. Di baliknya. Nah, terus sekarang begini. Ini saya mau ngetes. Pemirsa ikuti ya, ikuti. Nah, kalau saya tanya ya, ini gambar apa? Apa itu sayur sama biji-bijian mungkin gitu ya. Apalagi mak-mak. Ini gambar apa? Apa itu? Nah, kan? Buktinya yang melihat ini nggak ahli. Kalau yang melihat ahli itu bisa menerangkan itu. Nah, sekarang saya mulai menggambar. Gambarnya seperti ini. Ini gambar apa? Mungkin telur apa ya? Cilok. Nah, apa? Oke deh, saya tambahi biar agak. Nah, ini gambar apa? Nah, dari situ ke sini. Oh iya telur kan, itu telur mata sapi katanya. Nah, telur mata sapi. Tapi kemudian saya tambahin lagi seperti ini. Wah, udah mulai masalah ini. Apa itu? Yo itu tetap telur mata sapi, ada sayur-sayurnya. Omelet. Omelet kok nggak dioblak.
Ternyata bagi orang yang ahli itu dia bisa menerangkan. Masya Allah. Ternyata ini adalah gambar sel. Gambar sel. Coba Ustaz. Ini ada keterangannya. Ini namanya membran sel. Ini namanya inti sel. Ini anak inti. Ini namanya retikuloendotelial. Ini namanya mitokondria. Ini namanya lisosom. Semuanya bisa diterangkan. Gitu. Nah, tadi ada 2 gambar kan? Pesawat. Kemudian ini sel. Kepada yang ahli, dia bisa mengkritisi. Sama dengan ini. Tetapi siapapun yang ahli pesawat dan siapapun yang ahli sel, coba buktikan omongan saya. Bisa nggak dia menggambar sesuai asli ukurannya? Bisa nggak? Nggak. Nggak akan bisa. Oke. Apalagi yang mengatakan ahli luar angkasa. Gimana gambarnya? Seukuran aslinya. Nah, seukuran aslinya. Jadi lagi-lagi kita harus sebagai ahli harus menguasai, tetapi pun tetap kembali ke yang tadi, harus tahu batas keahliannya, batas kemampuannya. Detail ini kita harus tahu. Nah, kalau kita belum tahu berarti ya kita belum ahli. Tetapi pun setelah tahu tetap kembali ke nomor 1 ya. Kita harus tahu batas keahlian. Demikian Ustaz. Masya Allah. Ini mungkin tentang sel atau tentang makhluk-makhluk yang kayak gini Ustaz ya. Al-Quran menjelaskan, Allah mengumpamakan itu makhluk-makhluk yang dianggap remeh sama manusia di Quran. Pakai nyamuk misalnya di Al-Baqarah ayat 26. Dengan lalat, dengan lain-lainnya. Ba'udah. Itu kan manusia mungkin waktu itu ngelihat, ini kok nggak gagah gitu. Perumpamaan kok nyamuk. Mungkin banyak yang meremehkan, padahal kan maksud Allah Ta'ala itu, zaman itu belum ada mikroskop nih. Kalau gajah untuk gambar sedetail itu mungkin gampang. Sampai maaf kelaminnya pun mungkin bisa digambar. Detail giginya dan lain-lain. Tapi kalau ba'udah kan susah untuk digambar. Apalagi sel lebih kecil lagi teman-teman. Ada yang lebih kecil dari sel Ustaz? Atom. Virus. Yang masih makhluk ya. Ini virus apa? Corona. Ini virus corona. Ini ukurannya lebih kecil lagi dari sel. Subhanallah. Tapi pun bagi yang ahli bisa digambar. Gambarnya seperti ini. Bagi yang ahli. Kalau yang nggak ahli dikiranya gambar apa? Mending dikiranya gambar apa? Ada yang sampai sekarang nggak percaya Ustaz. Jadi tolong ya, tolong. Udah dia nggak paham, nggak ahli, nggak percaya lagi. Ya kan repot. Ya sama kayak jin. Sama kayak jin makanya. Udah nggak ahli, nggak paham, nggak percaya, ngatain halu pula. Oke. Ketemu sudah. Sudahlah. Mbok dia mau bilang punya titel, punya jabatan, lulusan pendidikan apapun, kemudian dia mengatakan itu nggak ada, itu antum halu. Ustaz, itu masih mending punya titel pendidikan. Saya dikritik sama orang yang nggak punya titel lama sekali. Katain halu, kerjaannya nyerocos malah. Nggak ada kerjaan kecuali ini kritisi di TikTok dan YouTube itu. Allahu Akbar. Tapi segala kritikan mungkin pasti ada sisi positifnya sebetulnya. Memang ini juga tadi istilahnya otokritik ya untuk para peruqyah sendiri. Karena banyak kita mengkampanyekan untuk tidak mengklinikkan, ya, tidak cenderung pada klinik. Tapi kadang-kadang justru sikap dan apa yang dilakukan malah cenderung menggeret orang itu pada nuansa klinik, mistis. Misal dia flu sedikit dianggapnya kena ain. Gitu kan. Kena apa misalnya? Kena gatel sedikit dibilangnya kena jin.
Padahal kan ya ada medis selaku ahlinya yang itu bisa menelaah lebih lanjut itu penyakit apa. Walaupun tidak dipungkiri jin memang ada dan ain bisa menimbulkan hal-hal yang semacam itu. Namun kadang-kadang terlalu gegabah dalam menyampaikan diagnosa secara umum dengan tanda-tanda yang tidak dijelaskan secara terperinci gitu. Iya. Setuju Ustaz. Kami pun melakukan autokritik. Kalau Ustaz pengkelenian, ya kami juga sama menafikan unsur atau dimensi itu, gitu. Sehingga ada orang yang sudah sakit sekian lama nggak sembuh, dihajar terus sampai obatnya ada yang 1 tas. Hasil pemeriksaannya 1 tas. Ya, sama Ustaz. Makanya gegara tadi itu. Dia menafikan keahlian lain, dia merasa itu juga tetap bidangnya, ditangani habis-habisan, padahal dia membutuhkan keahlian lain. Nah, disinilah perlunya ya kolaborasi, sinergi. Masya Allah. Ini akan indah sekali. Bahkan sebetulnya di tradisi medis sendiri, itu urutan pengobatan itu ada 4. 1 adalah terapi edukasi, ini merubah lifestyle kira-kira gitu, memantang ini, memantang itu, ngatur aktivitas, istirahat, tidur dan seterusnya. Artinya nggak ngasih apa-apa. Kemudian ini baru ngasih sesuatu yang sifatnya ya gampang, dia bisa melakukan sendiri, misalnya obat, sirup, tablet, macam-macam. Terus yang tingkat berikutnya melakukan sesuatu terhadap tubuh pasien, menyuntik, ya, menyetrum terus yang di paling akhir langsung operasi. Nah, ini selalu tingkatan yang paling ringan ini selalu dilakukan lebih dulu. Nggak mungkin orang tahu-tahu sini bedah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau demikian yang terjadi, mengapa kemudian pengobatan ini tidak digabung? Nah, alhamdulillah saya secara pribadi berada di Perhimpunan Mukisi, Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia. Di sana rumah sakit yang tersertifikasi syariah itu betul-betul welcome terhadap para ustadz yang punya keahlian, misalnya bekam, ruqyah syar'iyah, karena itu memenuhi kriteria yang ini. Pokoknya kita bisa kerjasama Arsadaya Daka dengan Nur Hidayah. Harus dilakukan. Iya, insya Allah. Karena ini memenuhi kriteria ini. Bahkan antum nanti punya prioritas untuk justru lebih dulu. Atau setidaknya yuk langsung bareng. Jadi tadi itu sambil Pak, Bu, taruh tangannya. Yuk ikuti saya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajra. Hadir 7 kali. Alhamdulillah. Ustaz sudah enak. Dok gimana? Ya sudah. Wes obatnya yang ringan aja, pulang. Masya Allah. Masya Allah itu. Nah, sebaliknya juga kepada Roki ya, para ustadz yang biasa menangani, saya kira bagus juga didampingi. Jadi nanti betul. Arsadaya Daka kita dampingi. Sesuai namanya ya, membimbing tangan. Jadi kita dampingi. Ketika ada klien datang, tetap seperti tadi, tapi malah jadi mutar. Sebenarnya ada apa ini? Tensinya 200. Wah, sambil di ruqyah terus, tapi langsung injeksi obat misalnya anti hipertensi yang menurunkan. Masya Allah, indah sekali hidup ini. Betul. Maju dunia pengobatan di Indonesia. Nah, Ustadz, kadang ada yang salah paham ya dengan video kita yang mengangkat lagi kasus Ibu Supiati. Jadi seakan-akan kita mendoktrin umat Muslim ini untuk takut kepada kekuatan sihir. Padahal kan maksud tujuan kita bukan itu ya. Sama seperti Rasulullah yang menafikan adanya ghul atau hantu. Akan tetapi Rasul kan ngerti hantu itu adalah jelmaannya jin, bukan untuk
menakut-nakuti umatnya untuk takut sama hantu, tapi untuk mewaspadai kan. Seperti itu. Quran menyampaikan di Quran ya, bahwa sihir itu punya metode-metode tersendiri. Sampai caranya gimana, medianya apa. Dalam surat Al-Falaq deh, itu ada rukun sihir itu. Oh, iya. Harus ada Min syarri ma apa namanya? Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Jadi harus dia ada orangnya, ada yang dilakukan, apa istilahnya itu ya. Kemudian ada medianya. Ya. Kemudian harus ada persembahan-persembahannya. Jadi itu bukan berarti Al-Qur'an menakut-nakuti kaum muslimin untuk takut sama sihir, tapi untuk waspada. Waspadanya kan dengan kembali kepada Allah. Tawakal seperti kasusnya Ibu Supiati, Ustaz ya. Ya. Itu sama persis di dunia medis, Ustaz. Jadi kalau ada orang datang, biasanya orang tua, datangnya dengan muntah-muntah, pusing kepala, ditensi tadi itu. Nggih. 200. Saya itu nggak pernah sakit, Dok. Ya tahu-tahu. Nah, jadi bahasanya apa? Tahu-tahu. Tahu-tahu. Kenapa bahasanya tahu-tahu? Awam. Bukan, karena nggak pernah cek. Oh, nggak pernah ya? Ya nggak pernah cek. Iya betul. Nggak mungkin tahu-tahu tensi itu jadi 200, nggak mungkin. Pasti naik, tapi nggak kerasa dan nggak dicek. Naik lagi. Nah, baru setelah muntah-muntah, pusing, sakit kepala, bahkan ada yang datang nggak sadar, bilang ini si Mbah ini nggak pernah sakit ya baru kali ini tapi langsung. Nah, sama Ustaz. Sebetulnya kalau dokter menyarankan check up rutin, katakanlah sebulan sekali, 3 bulan sekali. Itu tujuannya supaya kalau ada apa-apa bisa dikendalikan, nggak sampai membuat sakit yang parah. Tapi orang awam mungkin nggak mau, kenapa nggak mau? Nanti nggak tahu kalau sakit katanya. jadi akhirnya kita malah seperti itu. Malah ada yang takut cek. Ada yang takut cek, iya. Itulah makanya. Nanti jadi sugestinya buruk. Jadi pesimis kali gitu. Padahal kan membahayakan juga ya. Padahal kita maunya, ini seperti Ustadz sampaikan tadi, ya kita mengilmui supaya kita bisa mencegah, bisa hati-hati, jangan sampai kena, gitu. Nah kalau orang datang nggak sadar, bangun-bangun sudah ngomongnya pelo ya. Kalau ditanya sakit apa, jawabnya apa Ustaz? Sakit apa? Jawabnya seteluk ya. Seteluk. Itu tahu-tahu namanya. Padahal kalau dia check up terus ada apa bisa dicegah gitu kan bagus. Sama dengan ini. Tahu-tahu begini. Oh, tempe-tempe begini. Masya Allah. Ya teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita selaku manusia kudu sadar diri. Kita diciptakan Allah, fitrahnya adalah untuk saling bahu-membahu, dan Al-Quran juga mensyariatkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Kalau sesama muslim itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan sekedar fastabiqul khairat. Kalau fastabiqul khairat sepertinya itu bukan hanya untuk muslim sama muslim ya, tapi muslim dengan yang bukan muslim itu teh. Iya kan? Berlomba-lomba dalam hal yang baik. Adapun untuk kita sesama kaum muslimin saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dalam ketaatan sama Allah dan juga kebaikan ya, amal soleh, kebajikan. Seperti itu. Ustaz mungkin ada tetap penutup wajangannya Ustaz. Tetap ini audien menunggu. Jadi ke dokter dulu Pak Ustaz dulu. Pemirsa. Kita sepakat ya Ustaz. Ke Ustaz dulu apa ke dokter dulu? Kita jawab ke Allah dulu. Ya. Demikian. Sesuai hadis ya. Aku bukan tabib, yang tabib adalah Allah, kita adalah rafiq. Orang yang mendampingi perjalanan dalam menggapai kesembuhan. Terima kasih. Jazakumullah khairan, Ustaz Dokter.
Teman-teman semuanya, rasadani Allah ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.